Halo guys, kembali lagi bersama saya di Sano Film. Pada kesempatan kali ini saya kembali membawakan alur cerita film Jepang, film mantap-mantap yang pastinya film kesukaan teman-teman. Film Jepang kali ini menyisakan seorang janda muda yang harus tinggal sendirian. Lalu kedatangan ponakan bersama bapaknya. Lalu bagaimana kisah selanjutnya, apa yang terjadi ketika sang janda tinggal sendirian dan kedatangan sang ponakan? Langsung saja kita saksikan. Di awal film kita diperlihatkan seorang janda muda yang sedang menjemur pakaiannya. Tak tahu pula pakaian apa yang dijemurkannya ini. Teman-teman bisa melihatnya sendiri, pakaian dijemurkan oleh sang tante. Biasalah film Jepang selalu mengiring ke arah yang kesana-sana itu. Tak tahu pula aku kenapa. Lalu senyum-senyumnya sangat manis. Ketika menyelesaikan jemuran itu, dia pun langsung masuk ke dalam rumah. Lalu ditutup nyala pintu supaya tidak kelihatan. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Pakaian itu pun berterbangan dan ditiup oleh angin. Lalu datanglah adik dari suaminya, lalu melihat keluar. Ini pura-pura pula adik dari suaminya melihat ini. Lalu tidak ada seorang pun di situ. Lalu melihat pakaian yang sudah dijemurkan oleh janda istri dari abangnya. Tak tahu pula ini kenapa dipegangnya, padahal milik istrinya sendiri ada di rumah. Tetapi malah milik istri dari abangnya yang sudah janda ini dipegang-pegangnya. Bukan hanya dipegang, malah ditaruhnya. Nggak tahu pula untuk apa maksudnya ini. Setelah itu dia pun melihat kiri kanan, matanya melalat ke kiri kanan dan tidak ada satu orang pun. Dia pun masuk ke dalam rumah. Lalu hari pun berganti. Di pagi hari itu mereka pun berbicara dengan anaknya sendiri. Ngobrol-ngobrol sedangkan sang adik dari istrinya, sang janda, sedang menyiapkan teh manis untuk mereka. Lalu setelah itu dimasakkanlah teh kesukaan dari ponakan dan juga ayahnya itu. Sang janda ini sebenarnya sangat senang kedatangan mereka dan sedikit memberikan hiburan, karena selama ini dia hanya tinggal sendirian. Setelah menyelesaikan, mereka pun asik-asik berbicara. Lalu sang tante datang, lalu menyajikanlah minuman di pagi hari. Sambil menikmati, lalu mengajaknya berbicara, membuat sang tante juga ikut berbahagia kedatangan mereka. Lalu disajikanlah teh ala Jepang, teh yang sangat enak, teh kesukaan dari sang ponakan dan juga bapaknya ini. Langsung saja ditancap oleh bapaknya. Itulah yang terjadi di pagi hari itu. Kedatangan mereka sangat menyibukkan sang janda, tetapi dia juga sangat senang karena sedikit terhibur. Lalu mereka pun melanjutkan pembicaraan. Mata dari sang janda ini mengarah ke ponakan dan kadang-kadang juga mengarah ke suami dari kakaknya. Tetapi dia pun tetap tidak peduli. Lalu sang suami dari kakaknya pun ini selalu melihatnya. Dan itulah yang terjadi di hari itu. Sambil ngobrol santai, mereka juga disiapkan oleh snack oleh sang janda yang sangat cantik itu. Senyumannya masih sangat cantik dan juga parasnya masih sangat menggoda. Dan itu pun janda ini masih sangat muda. Lalu mereka membicarakan tentang ayah dan juga suaminya yang sudah meninggal itu, sambil menikmati teh di pagi itu. Itulah yang terjadi dengan ponakan. Lalu setelah minum teh itu, ayahnya pun ingin meninggalkan mereka, lalu ingin melakukan suatu pekerjaan. Dan mereka pun mengizinkan, dan itu pun terjadi. Akhirnya sang ayah pun pergi, dan juga janda ini ingin menunjukkan tempat sesuatu untuk dilihatnya. Lalu sang ponakan pun sudah sendirian di rumah itu. Karena sendirian dia pun tak malu-malu melanjutkan sarapan. Akhirnya malam pun tiba. Sang ponakan tidur sendirian di kamar.
Tak bisa pula tidur ponakan ini, nggak tahu pula mimpi apa yang terjadi, udah tengah malam tak bisa tidur. Ketika nggak bisa tidur, ternyata sang tante juga tak bisa tidur. Lewat depan kamarnya, lalu dipanggilnya untuk masuk ke dalam. Dikiranya tante apa yang mau dibicarakan di malam-malam. Ternyata biasanya kalau sudah malam pembicaraannya yang aneh-aneh. Ini yang diminta oleh ponakan. Sang tante yang selama ini pun merasa dingin dan tak pernah disentuh. Dia pun ingin menceritakan dan juga mengarahkan pembicaraan itu. Akhirnya sang ponakan yang ternyata sudah panas ini, tanpa ampun, tanpa tunggu lama, langsung saja apa yang dia lakukan, memegang kedua tangan tantenya ini. Lalu apa yang terjadi? Membuat tante ini kepanasan. Lalu tante pun malu-malu sebenarnya, malu-malu kucing. Tapi sang ponakan meyakinkannya bahwa tidak apa-apa. Sebenarnya sang tante takut dengan orang tua dari ponakannya ini. Lalu dia meminta supaya mengecek apakah sang ayahnya itu masih bangun atau tidak. Lalu ponakan yang sudah kepanasan ini pun berjanji untuk melihat ayahnya apakah sudah tidur atau belum. Sang janda pun ketunggu di dalam kamar ponakannya. Ponakannya ini pun perlahan-lahan menuju kamar ayahnya. Lalu ingin melihat, meyakinkan apakah ayahnya sudah tidur atau belum. Dia pun karena ketakutan supaya tidak kebangun ayahnya, dengan pelan-pelan dia membuka pintu kamar ayahnya itu. Dia lihat pun ayahnya sudah ngorok dan tertidur pulas. Lalu kembalilah dia ke kamarnya. Lalu membicarakan bahwa ke tantenya bahwa ayahnya sudah tidur. Tantenya pun langsung tersenyum dan sangat bahagia.